Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lanal imana wal islam tariqan ilaihi wasabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila wa ba'atha ilaina sayyidana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahmatalana wa mutamima limakarimil akhlaqi wa rasulah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabil mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini. Amin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini sampai kepada pembahasan selanjutnya, yaitu setelah mu'alif, yaitu Kiai Said bin Kiai Armiya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dengan hamdalah, dan dilanjutkan dengan sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam hari ini kita akan bahas tentang sholawat. Wassolatu lan mugi tambahe rahmat, wassalamu lan tambahe keselamatan ala sayyidil mursalin ing atase bendoro kita, bendoro neporo rasul kabeh. Kita yang pertama memahami dulu sholawat yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah yang diberitakan atau khobar dari Nas atau Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Al-ayah. Jadi kita ambil dari arah itu, nanti kita paham satu per satu. Jadi ben kita kan kira-kira ngomong bersolawat ben ngerti pengertian daripada sholawat. Pertama kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma sholli alaihi. Jadi sholawat sesungguhnya Allah dan beserta para malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kita harus memahami juga, karena kalau tidak memahami ya memang kadang-kadang ya banyak yang paham, tapi kan ada juga ya banyak juga yang tidak paham. Nanti omong itu sholawat, apa kita omong secara itu ada makna Allah dan malaikat bersolawat, itu maksudnya bagaimana? Opongan kira-kira selawate malaikat Gusti apa do karo selawate kita kabeh do kumpul. Oh nang kono innallah karo malaikat dan malaikatnya itu bersolawat. Lah nek tidak dipaham itu yo kan nanti pahamnya dikiranya selawatnya Allah, selawatnya malaikat itu sama dengan selawatnya manusia atau selawatnya orang beriman. Nah ini kok ono nariyahan malaikat berkumpul terus yang mimpin Allah Subhanahu wa taala, kan lucu. Nariyahan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Ora kaya ngono mestine kan. Yo ora kaya ngono anak jabatan anak bantah. Yo ora kaya ngono anak kaya priye. Yo mbo. Mestine yang kalau kita mengatakan yo ora kaya ngono, lara kaya ngono ki mesti sudah tahu. Kita kan hanya ngomong tok mbok menawa turu ngerti ngaji.
Kan kaya ngono tok. Nah, terus nang kono diperintahkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Berarti nidaknya kan ya ayyuhalladzina amanu, kan perlu dibahas lagi, kira-kira yang diperintah berselawat wong sing iman apa sing ora. Yo sing iman kan kenal karena Quran. Dari kita titik Quran Nabi no, Quran kita. Tapi Quran nih kan berarti yang diperintah berselawat adalah orang-orang yang beriman. Yang perlu kita perhatikan dulu kan mestinya kriteria ini pelanggaran atau patokan, ukuran barometernya iman itu apa. Nah, kalau di sini mungkin kan memang fan dari ilmu tauhid, maka di sini mengajarkan tentang keimanan. Ini kan bertanya kepada orang yang tidak belajar tauhid, tidak belajar arane namanya akidah Islamiyah atau ilmu tauhid. Karena belajar iman itu tentunya ada di dalam ilmu tauhid. Kalau tidak belajar ilmu tauhid, tidak akan mengerti iman itu apa. Dan patokan atau barometer itu namanya apa? Ukuran, timbangannya, ukuran iman, patok pelanggaran iman ki opo, kan seperti itu. Nah, ini tidak dibahas di sini, nanti bahasnya. Cuma ini berarti kita untuk introspeksi bahwa yang diperintah sholawat itu orang yang beriman. Itu perlu kita ketahui, tidak sembarangan sholawat. Nanti sholawat juga kalau sudah ngerti syariatnya kan itu berarti perintahnya Allah. Berarti perintahnya Allah, perintah Allah itu ada berapa? Mestinya ada amar itu, ada yang namanya wajib, ada namanya sunnah, kan seperti itu. Nanti sholawat juga hukumnya bermacam-macam, tinggal bagaimana pelaksanaannya. Pamane sudah beriman, sholawat ada yang hukumnya wajib. Wajib kan? Ada enggak? Ada kan? Di mana sholat wajib? Di sholat sama sholat, di sholat 5 waktu. Apabila kita menjalankan sholat 5 waktu, sholat 5 waktu itu sholat maknanya lugat wasaran. Itu kalau tidak ada sholawat tidak sah sholatnya. Ada yang sunnah ya di selain sholat, ada yang haram kan. Sholawat asal sholat tidak bisa sampai cemalis di tempat hamam atau di tempat yang untuk Anda buang air besar atau kecil, berselawat haram hukumnya. Mengenai karung ngising selawatan aduh bersemeh. Karena itu namanya haram gitu, murtad. Jadi ada tempat-tempat di asal hukum wajib, selawat wajib, sunnah ya sah. Tinggal nanti wadeknya itu tumibona atau peletakannya. Tinggal lihat dari sababnya, syaratnya, atau ada penghalang dan tidaknya. Itu kita berarti tahu yang diperintah untuk berselawat adalah orang-orang yang beriman. Nah, kita iman nanti dikontrol sendiri-sendiri. Jadi ngaji itu belajar, tolabul ilmi itu untuk mengontrol dirinya sendiri. Utamanya seperti itu, kita berniat untuk mengontrol dirinya sendiri. Kalau ngaji itu berarti ngontrol rohani, penyakit-penyakit yang ada di dalam, di rohani, di batin. Kalau dohir ya semestinya sih diutamakan rohaninya daripada jasmaninya. Tapi kadang-kadang orang kalau sakit sedikit jasmani, resikonya tidak berat, paling tak modar, orang berat sih. Tapi penyakit rohani tidak ditambani, tidak diobati, resikonya berat, bisa jadi kufur, bisa jadi maasi. Obate, jadi perlu dikontrol. Iki aku iman durung, dikontrol ke, jangan sampai hanya mengaku saja, mengaku tawong Kristen, wong Hindu, wong Buddha ngaku beriman, kabeh takone itu kafir sama pentungi. Enggak, kan mengaku sih orang Kristen ya juga ngaku beriman.
orang Hindu, Buddha, apa meneh mengaku beriman, pengakuan. Nah, mestinya Pak dipadai karo wong Kristen mbok imane. Wong jare sampean mestine wong Kristen ki ora iman lah. Jare wong Islam selain Islam bukan iman. Itu urusan kita ndak masalah. Ora kono kok jadi kafir-kafirke. Ya kudu dikafirke. Jadi ke orang-orang ngejak kafir kok ki zaman sekarang. Urusan Islam sendiri mau mengkafirkan lainnya tidak masalah. Soalnya orang kafir ki malah lebih bahaya. Keyakinan kita berkurang bahwa yang iman hanya orang Islam. Selain Islam kufur. Aneh kayak ngono. Soalnya kita kalau tidak diingat tidak bahaya. Nanti kita keraguan kalau bener wong Kristen ki bener pas yo, wong Yahudi bener pas yo, wong kayak ngono. Sedangkan nanti bukan di luar Islam saja. Di dalam Islam saja itu kita harus juga kuat. Walaupun nanti tidak kuar-kuar. Selain ahli sunnah wal jamaah, hakikatnya itu ghairu muslim, orang beriman. Tapi di dunianya karena kelihatannya itu kanggo sarung, kuplukan, bahkan udeng-udengan sak kurungan manuk, terus sorbanan dawa, kan ora kena dikafirke. Ndoke dohire mosok wong salat dikafir-kafirke. Tapi hakikate nek akidah ora padha karo Kanjeng Nabi, ora ahli sunnah wal jamaah tidak beriman. Hakikate ghairu mukmin atau ghairu muslim. Iku jadi akidah terus kuat, tapi jangan sampai kita istilahnya nek ketok memang ada hukumnya selama orang itu masih menjalankan amal-amal Islam, ya tidak dikafirkan. Itu zaman Nabi saja sudah ada namanya orang munafik. Munafik itu menjalankan amal Islam tapi tiada iman di dalam hatinya. Iku kaya ngono. Saiki luwih akeh mbok luwih sithik ora paham. Sing kaya ngono jobone tapi kita kan asyari bidoahir. Syariat ki ndeloke tindohire bae. Lamun wong ki nglakoni salat ya berarti iman, wong Islam kaya ngono tok. Nah, tapi nek bicara akidah kudu tegas. Sing meyakini Tuhan menempat berarti fakot kafaro. Tuhan manggon. Manggon berarti wong syirik ya sak paham karo kafir. Nek temong syirik kaya sing mending alus ora patok ekstrim, tapi nek kafir ekstrim sampai bingung temen. Ojo kafir sih non muslim karep-karep. Cangkem-cangkemmu dhewe. Kan kau kuwi udah atur non muslim kafir apa padha oke. Karena non muslim tuh ora iman, padahal ngomong ora iman kaya halus, tapi ngomong kafir kaya kasar. Itu soal bahasa, tapi kalau kita nanti paham tauhid, ora bermasalah sih. Yang ora bermasalah lagi bahasa pokoknya. Yang paham sing ora iman ngerti ora iman ki syirik, ora iman, munafik ora iman, murtad ora iman kan kaya ngono. Akidah ora ahli sunnah wal jamaah ya ora iman. Nah, terus kita memahami lagi kembali kepada pemahaman sing diperintah sholawat. Sholawat kalau kita dimaknani dengan makna lughatan, sholawat makna lughatan itu dimaknani apa? Doa apa? Donga. Bimakna syar'an, makna syar'an sholawat makna syar'an iku af'alu wa aqwalu muftatahah bitakbir mukhtatamah bis taslim. Jadi makna sholawat secara syariat, munggo syariat itu maknane perbuatan. Nah, perbuatan itu isinya ya ono af'al, ono aqwal, ono af'al, ono omongan lan perbuatan. Aqwal ki pira-pira omongan, af'al pira-pira penggawean. Sing yang diawali takbir, yang diakhiri salam. Iku sholawat makna syar'an.
Kan paham kan? Jadi kan kita bisa ngerti solawat karo solat ki podo. Kadang-kadang orang ngerti, jadi ini kan seorang ngomongku sih tak omong ke mune Gusti Allah ngongkon solat ora solat, ngongkon solat Gusti Allah ngongkon zakat ora zakat, Gusti Allah ngongkon apa meneh kaji ora kaji, tapi Gusti Allah ngongkon solawat, Gusti Allah bersolawat. Dan kalau Pak ngagung-ngagung ke ceritanya, tapi kan ora paham, tadi malah kayak orang kentir-kentir ngel. Maksudnya ini engko dipahamke selawate padha karo Gusti Allah. Selawate padha karo selawate wong mukmin ndak sama. Selawat salat sama. Ana salat sing ana selawat 5 waktu, ana selawat ala nabi. Jadi selawate dipaham-paham nek selawat sing maknane lughate bahasa lughatan faqat. Iku maknanya donga doa, tapi nek makna syariatnya itu suatu perbuatan lah, kamanya perbuatan yang diawali takbir dan diakhiri salam. Jadi muftatah bitakbir, mukhtatamah bitaslim. Karena makna lughah wa syar'an, lughatan wa syar'an. Nah, maka lughatan mas'al nanti diambil oleh jumhur, nanti di makna ada salah satu aksam, pembagian dibagi menjadi 3. Jadi solawate nek lughat wa syar'an itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang pertama adalah salawat minallah, salawat minallahi rahmah. Jadi salawat dari Allah, sing selawat Gusti Allah bimakna rahmah. Salawat minallahi rahmah. Setelah paham berarti engko ngerti Gusti Allah berselawati maknane apa. Iki makna lughat wa syar'an ki nang dipaham dadi 1 ana 3. Sing pertama selawate Gusti Allah maring Kanjeng Nabi sallallahu salawat minallahi rahmat. Mate selawate Allah taala iku berarti maknane rahmat. Berarti nek Allah taala selawat maring Kanjeng Nabi berarti Allah taala nambah rahmat maring Kanjeng Nabi, atau ila rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi maksudnya bahwa dan tidaklah aku menjadikan engkau ya Muhammad, mengutus engkau aku semata kecuali untuk memberi rahmat, untuk menjadikan rahmat seluruh alam semesta. Jadi Allah Ta'ala menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu untuk menjadi rahmatnya seluruh alam semesta. Cara bahasanya kayak ngono. Lama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah berarti Kanjeng Nabi ku nek pingerti ainur rahmah ki perkarane rahmat. Kaya ngono lho. Rahmat. Sing gawe Gusti Allah bersolawat berarti menjadikan rahmat. Nek bersolawat diteruske dadi nek teruske nang Gusti Allah ora terus. Zaman ora kaya ngono. Berarti nek selawate Gusti Allah maring Kanjeng Nabi berarti menjadikan rahmat atau memberi rahmat. Nah, dalil apa dalil Quran iki wa ma rahmat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kan dadi dalil. Nah, terus kaya ngono harus dipaham juga. Kalau tidak dipaham kan repot juga. Maksudnya gimana? Makanya kan jangan sampai kita itu kalau sholawat itu bertujuan untuk mendoakan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul itu sudah ain rahmat. Rahmat untuk menjadikan rahmat semesta alam itu gambarannya gimana? Gambarannya mana gambarannya sing angel kan menjadi
apa aran ibaroh gambaran tibare priye ora digambar angel, maka digambarkan kita supaya pahamnya gambaran bahwa seperti gambaran samsun matahari, asamsun ada matahari itu kan diciptakan Allah. Nama diciptakan bentuknya bagaimana, terang enggak? Terang kan, bercahaya itu ya, Allah menjadikan matahari untuk menjadikan untuk menerangi seluruh alam ya kan. Tapi yang memberi terang bukan matahari. Nanti kalau kita sudah belajar jangan sampai padangnya bumi ki krono padangnya srengenge ndak ada urusannya. Srengenge ya tiga padang, bumi tiga padang. Jadi sehingga padang dudu srengenge gampangan kaya ngono. Srengenge ora bisa gawe padang. Kita paham soal jangan sedikit meleset mentuhankan makhluk. Nek mas mentuhankan makhluk hukumnya syirik. Syirik seperti dewe ya. Resikonya besar. Makanya kudu ditekuni penyakit hati ki ngaji rohani, ngaji tahaki, ngaji rohani. Berarti kontrol rohani nih dikontrol. Matahari, maka matahari itu untuk menerangi sesuatu. Nah, kita gambarkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahmat. Bagaikan matahari, anta syamsun, anta badrun, anta nurung fauqa nuri. Ya, kita ngomong bisa kan? Kanjeng Nabi ini bagaikan matahari, bagaikan bulan purnama, cahaya di atas cahaya, kan kayak ngono. Nah, tapi kudu ngerti maksudnya. Tadi matahari ki terang, sing bikin terang Gusti Allah. Nek cara ndelok moto sampean perwe lampu ki sing madangi ya ora ya. Kena dipateni meteng kan, peteng. Gelap. Tapi umpama dinyalakan si lampu itu terangnya bukan karena lampu. Kita ketipu-tipu nek ora paham Gusti Allah. Artinya sing gawe padang lampu. Wah, ciloko ana lampu bisa gawe padang. Ciloko, darat ciloko. Artinya dekuyonan rada. Ora apa-apa, sing penting wis ngerti apa. Nah, nek keyakinan salah bahaya. Tapi tetap yang menjadikan terang adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti kembali ke rahmat. Kanjeng Nabi rahmat, terus untuk rahmat kebaikan, rahmat kebaikan, menjadikan sebuah kebaikan untuk menjadikan kebaikan seluruh alam. Nah, itu seperti itu. Rahmatun. Jadi rahmatun bisa dimaknani yo kasih sayang dan sebagainya. Nah, itu Kanjeng Nabi dijadikan rahmat, terus yang menjadi rahmat untuk alam lah. Alam itu menjadikan suatu kebaikan pada alam raya, alam semesta itu tetap dengan gendengannya penciptaan Kanjeng Nabi. Gendengan ke, tapi ya tetap sing gawe rahmate alam ya dudu Kanjeng Nabi deleng-eleng. Nanti seperti itu. Itu kudu diomong sing tenan. Bukannya kita kadang-kadang kita itu pengin memuji Rasul malah dibenci Rasul karena nanti menyekutukan Rasul tidak kerasa. Tetap Rasul itu ya abdi, hamba Tuhan bukan Tuhan. Jangan sampai naik ke jangan sampai masuk kepada ranah ketuhanan. Jangan sampai memasukkan unsur uluhiyah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap kita memuji bahwa makhluk yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Yang kita diperintah untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi urut-urutan main genah. Kadang-kadang yang terlalu cinta sampai mentuhankan, ya itu yang tidak boleh seperti itu. Cinta kepada Nabi tapi tidak tahu batasan mana Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Sampai dikira Nabi seperti Tuhan. Engko padha tumibane maring padha bangsa-bangsa Nasrani iki Kristen itu sampai mentuhankan nabinya, itu tidak boleh celaka. Makanya orang Islam tidak akan seperti itu, memuji tapi tetap Allah tidak masuk ke tidak memasukkan unsur ketuhanan. Selawat minallahi rahmat, berarti kan Allah Ta'ala itu berselawat maknanya rahmat.
Rahmat itu berarti menjadikan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara bahasannya awasolatu lan mugi tambahi rahmat, kan kopi tambahi rahmat, warsolatu kita tambahi rahmat, karena kita maknanya selawat bagi kita kan donga, kita donga muga-muga Gusti Allah nambahi rahmat maring Kanjeng Nabi kaya ngono. Nah, selawat Gusti Allah nambahi rahmat atau menjadikan rahmat. Nah, terus yang kedua selawat minal malaikah. Selawat dari malaikat, piro-piro malaikat. Jadi selawat malaikat itu bermakna istighfar. Selawat minal malaikat istighfar. Istighfar ini maksudnya penengko dikatakan oleh jumhur ulama bahwa kalau malaikat itu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti malaikat beristighfar. Ki padha bae angel pahame mosok selawat tok njaluk ke ngapura karo Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi ki kan maksum, terpelihara dari kesalahan. Yang mustahil salah, mustahil dosa, mustahil maksiat. Itu dipegang, jangan sampai masukkan kepada semua rasul kok sifat arane khianat atau maksiat, karena wajib amanah. Maka apa? Maka istighfar di sini bisa dimaknani bahwa penghormatan bagi malaikat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istighfar di sini maksudnya untuk memberi penghormatan, memuliakan, atau bisa dimaknani juga sholawat yang istighfarnya bukan kepada baginda Nabi tapi mendoakan, maksudnya apa? Memintakan ampun kepada orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek ana sholawat sampean dijalukke ngapura maring malaikat. Selawate sing akeh. Mas maring malaikat. Yang ketiga sholawat li ghairihi atau li. Jadi sholawat minal mukmin. Jadi sholawat dari orang-orang yang beriman, yang mana diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang diperintah sholawat adalah orang-orang yang beriman. Maka maknanya doa. Doa ki njaluk, minta, donga. Maknanya itu doa. Maksudnya lah kita berarti apa? Kita mendoakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan ya moga-moga semoga tambahnya rahmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nggo tambahnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ainur rahmah. Ora ditungake kok mek entuk rahmat, tapi mentambah rahmat, karena tambah makhluk. Kanjeng Nabi bisa bertambah terus, tambah kedudukan tambah sampai derajatnya tambah terus. Nah, karena tambah, mestinya makhluk ya bisa bertambah. Sing ora bertambah, ora berkurang ya Gusti Allah. Nek makhluk tuh kan bertambah, tapi upama mengatakan bahwa baginda kita mendoakan baginda Nabi untuk Allah Ta'ala menambah rahmatnya, itu di situ dikatakan bahwa dengan sholawatnya orang-orang yang beriman maka itu bermanfaat. Terus apa? Maksudnya menambah kedudukan derajatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin tinggi, terus makin tinggi. Tapi ini seperti ini diomong di dalam makomi taklim, di dalam posisi belajar. Nena ngaji diomong ke kena maksudnya kowe. Tapi kalau di luar tidak boleh. Kalau kita menjalankan juga tidak boleh. Ini sebuah ilmu saja yang mana kita menukil dari ulama, bahwa di situ dengan selawatnya orang yang beriman maka derajatnya baginda Nabi bertambah. Tapi kalau kita itu membaca solawat, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jangan sampai kita punya niat atau tujuan untuk mendoakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, tidak etika, tidak adab. Mestinya kita sing njaluk dongake marang Kanjeng Nabi.
Upamane baik, upama saja kita di sini ada orang yang lebih mulia, upama seorang habaib, anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng kene kan derajatnya tinggi kan, arane nasabnya kepada Rasulullah. Atau ada orang ulama, mestinya kan sampean lagu dong, beb sampean tak dongo, kayak ora lagu kan lagu, atau ndak etik, atau kayak sampean tak dongo, kayak lagu pura. Mestinya sampean sing njaluk dongo maring kiai ini atau karo Habib kan kayak ngono. Ora kok ndongoke karo sing luwih dhuwur kan kenal sih kenal, tapi kan ora etika. Mestinya kita yang mengharapkan doa. Ini gambaran. Maka apa tujuannya berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya tujuannya ya otomatis kita untuk mendapatkan rahmat. Maksud itu kaya ngono. Itu intinya. Karena nanti Nabi bersabda bahwa barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali maka akan dibalas dengan rahmatnya Allah 10 kali. Mansolaya wahid marotan wahidatan sallallahu alaihi biha asroh. Berarti barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, kata Nabi, maka akan Allah Ta'ala berselawat kepada orang itu 10 kali. Allah berselawat berarti Allah memberi rahmat orang yang berselawat kepada baginda Nabi 10 kali. Maka bahkan ada dikatakan akan akan diberi kebaikan 10, akan dihapus keburukan 10 sampai segitu. Jadi 1 kali berselawat saja, yang berselawat kita akan dibalas dengan 10 rahmat. Si Allah nabi kaya ngomong lagi sabda dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastinya itu memperbanyak sholawat. Maka pada zaman akhir amal yang terbaik, maksudnya amal-amal wirid-wirid tau ku sholawat maring Kanjeng Nabi. Sholawat itu nak digambarkan mana? Kalau digambarkan lagi bahwa nanti 1 rahmat saja ditaruh di dunia, rahmatnya Allah Ta'ala itu uang podo seneng kabeh orang sing susah. Yang kono. Lah terus apa? Opo meneh 10 tambah. Makanya nanti kita harus tahu bahwa ada dibalas sebuah pembalasan apa saja itu nanti di akhirat. Mongko sampan maca ping pisan kuwi entuk 10 mongko nang akhirate weruhe. Nang kene diweruhke sungkan. Weruh sing entuk duit abang-abang cepete nemen mlayu. Wah kertas merah-merah, kertas biru-biru. Langsung celeleng karo ngaji bos. Selawatan kudu genah cara selawat. Karena apa nanti tempat pembalasan adalah akhirat, bukan di sini. Kebaikan akan ditunjukkan di akhirat, bukan di sini. Tapi dia sampean selawat pengakeh. Uripe payah apa-apa dibalas dudu nang donya. Aku selawat terus narihan terus kok sing larat bae lagi. Nah, selawat karo donya sih nilainya tinggi selawat. Sama dikai bisa selawat, mulutnya bisa mengucapkan selawat, bisa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu melebihi dunia dan seisinya. Lah bayangke sepisan dan 10 rahmat nang donya pe si sak rahmat pe sak seneng, wong seneng kabeh, orang akan senang semua, apalagi sampai 10. Upama terus pengakeh ora setnek didekenke nang donya karena apa? Bukan tempatnya. Jadi upamane selawat sing balasane orang yang berselawat kepada baginda Nabi iku nek diwales nang donya ya donyane ora sedeng. Bagaimana cara menggambarkan? Bisa ndak gambarkan? Sampean mestinya ya gambarke bae tapi nek sampean nang weteng ora krasa. Benda kadang batu kan ada batu kerikil yang di telapak tangannya baginda Nabi berselawat kepada baginda Nabi dan sebagainya banyak. Jadi ada pohon-pohonan juga nanti. Nah, itu termasuk ya maknanya doa. Tapi kita berselawat justru kita
wasilah. Jadi kita berselawat kepada baginda Nabi bukan kita bertujuan mendoakan kepada baginda Nabi, tapi apa? Tapi kita justru bersolawat untuk wasilah. Wasilah ki cara bahasa kira wasilah perantara. Wasilah untuk tawasul, untuk usul kepada Allah. Maka dengan berselawat kita itu meminta kepada Allah, dengan wasilah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ cara bahasa berita dari ulama-ulama kita bahwa amal itu ada yang qabul, ada yang mardud. Amal itu ada yang diterima, ada yang tertolak. Kecuali selawat maring Kanjeng Nabi. Jadi nek selawat maring Kanjeng Nabi iki sampai dikatakan karo guyon karo apa bae sampai kuwi tetep diterima, ora ditolak. Tadi tidak akan tertolak selawat maring Kanjeng Nabi. Sampai keluwean, guyonan, tabuhan, remono, tok bring wis rame. Tapi ya ada seperti itu sebaiknya memang itu menunjukkan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya kita lantas ada seperti itu kita tidak adab dalam bersolawat, tidak. Nah itu kadang-kadang orang-orang awam itu kalau dikai bolongan sing ringan sembawut karuan, malah dijogetan takar-takar kayak ngono kan. Jadi sebaiknya memang seperti itu, bukan maksudnya kita konsak karepe, tapi kita tetap nganggo adab. Macane ya sing enter ojo gembar-gembor sampo nonton sing tidur enak lah. Ojo kan harus. Jadi sing halus sing apik beradab terutama yang ngono. Walaupun sih tidak akan tertolak karena disebutkan bahwa sholawat itu mesti keterima. Lah maka dungane pingin diterima, biasanya doakan apa? Doa diawali sholawat dan diakhiri sholawat. Karena apa? Karena ben katut keterima, karena keterima sholawat ya diterima, maka doanya diterima. Dianggap itu berdoa dikes kok aja terima-terima sampean njaluk kabul ya. Diterima di sini maksudnya kita berdoa itu kita itu berarti diakui menjalankan ibadah, karena berdoa itu ibadah, perintahnya Allah, qutuni, mintalah kepadaku, astajib lakum, karena Allah yang bisa mengijabahi. Aja njaluk karo liyane, maksudnya kaya ngono, njaluk aja njaluk karo wong ora wonge pinjaluk. Nah maksudnya seperti itu. Jadi doa itu merupakan ibadah, mongko ibadahnya atau doanya diterima sebagai ibadah, sebagai menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menjalankan perintah donga sampean sing donga ku wis por. Kadang-kadang orang itu tidak tahu nilainya doa, dan padahal nilainya doa dengan yang diminta itu kadang-kadang masih tinggi nilainya berdoa daripada yang diminta. Wis por-pore wong awam minta sing basane bangke-bangke atau barang ra kanggo sing ora nilainya. Jadi minta mesti tidak ada nilainya kan. Minta omah gedong magrong-magrong, susun pitu, motor mewah, mobil megah ki kowe tok terus juwe paling tak ada bojo ayu bojo ayu terus sing sugih terus sing nama sangamne njaluk ta. Lah iku nang kono permintaan itu permintaan yang nilainya tidak ada nilainya. Lah justru doanya bernilai karena isinya lafaz-lafaz yang mulia. Lafaz alhamdulillah saja itu tidak sebanding dengan dunia. Nah, sampean bisa ngucapke alhamdulillah, bisa ngucapke sholawat ya kuwi melebihi dunia karena nilainya tetap tinggi. Bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, apa meneh zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah kuwi lamun donya kabeh dikumpulke yo dang timbangan kabeh kuwi ana tulisan isine la ilaha illallah, tulisan kuwi titik timbangan wis sama sekali ora bisa membandingi dengan tulisan la ilaha illallah, dengan lafaz la ilaha illallah. Padahal dunia seisine kabeh, makanya sing aranane dikatakan
bahwa la ilaha illallah itu tidak masuk kepada timbangan. Timbangan jeglek kabeh. Maka masuk apa? Supaya wong ki kebaikannya ditimbang, dihisab ya ki adanya la ilaha illallah. Nek orang duwe la ilaha illallah ora dihisab, ora dihitung, kebaikannya tidak akan dihitung karena orang la ilaha illallah. Maka syarat sebagai syarat. Engkau sing dihitung kebaikan tentang sholatnya, tentang amal-amal perbuatan dan sebagainya, itu nanti dihitung, ditimbang. Makanya orang itu diperintah kalau menjalankan suatu perbuatan yang jelek, maka ikutilah dengan perbuatan yang baik. Karena kebaikan akan menghapus keburukan. Eling-eling dhewe nang kono. Dadi engko dikontrol, dihisab dhewe. Apa meneh nek dalam kitab-kitab tauhid, kitab tasawuf dikatakan la ilaha illallah itu kebaikan dunia, surga adalah kebaikan akhirat. Maka yang dimaksud di situ bahwa keburukan terus diikuti dengan kebaikan, itu dengan satu ucapan la ilaha illallah yang ada mutakotnya, yang paham maknanya, itu menghapus sampai 4.000 dalam sehari. Maca pisan sampean patang ewu dosa diampuni. Sampai orang takok lah dosa nang patang ewu priye? Ana tetep nang patang ewu paling 100 dosa jadi ya pomone turah akeh kan. Iku turah akeh iki bisa dikasihkan kepada orang-orang yang dicintai. Sampai kayak ngono. Tapi kalimah la ilaha illallah itu paling mulia, terus selawat maring Kanjeng Nabi. Makanya kita berselawat itu tujuannya untuk wasilah supaya doa kita dikabul oleh Allah Ta'ala. Karena selawat itu tidak ditertolak tapi mesti dikabul. Maka sampai dikatakan amal yang terbaik pada zaman akhir. Saya ngomong kaya ngene zaman biak ta wong ulama biak meneh. Kuwi sampai angelen nemen. Dadi ngamal sing liyane, mongko sing paling apik amalan sekarang itu dengan alaman sholawat. Tapi ya kudune ngerti demokat dan kita ke sebetulnya semua baik, duduk ngelak-ngelak sapa-sapa, tapi ojo sholawat total. Karena sing diperintah sholawat ki wong sing beriman kembalikan ke situ. Sholawat karena selain di sholat adalah hukumnya sunnah. Sedangkan tolabul ilmi, apalagi tolabul ilmi sing ilmu wajib seperti ilmu tauhid itu lebih wajib, mesti kan diutamakan. Maka kadang-kadang aku langsung ngomong tapi kadang-kadang ngomongnya ngenyek, ngomongnya enggak. Nang kono contohnya ya sampean Pak mau selawatan mau dalil khairat enggak masalah, bagus. Tapi aja kelalen ngaji. Nang kono ngaji nek perkara sunah, selawate sunah, ngajine wajib. Iki kudu ngerti kaya kowe. Nah, maka gue kritik seseorang. Banyak orang yang belum memahami tentang tauhid atau tentang makna kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iku wong iman itu ya memaknai dua pengertian kalimah kuwi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kuwi dadi wong sing iman. Nek urung ngerti ya sik ya paling ya gue delok antok wis picinan yang Islam wis kok kepenak aja di salah-salahke yo. Nah ini saja karena kita sampai kepada selawat maring Kanjeng Nabi, terus ditambah wassalatu wassalamu. Salam itu tambahan saja. Nanti ada yang digandengkan dengan salam dan ada yang tidak digandengkan, tapi lebih sempurna kalau berselawat itu digandengkan dengan salam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin. Jadi digandeng salam itu maknanya aman ki aman no. Aman ki maksud bahasa aman ki akeh, ana sing amin, ana sing amin, ana sing amin, ana sing aman. Iki sing aman ki bose berarti aman ki dari ketakutan mesti no. Aman kondusif. Cara bahasa iki apa? Kondusif. Salam kondusif. Pas pura kita nin salam kondusif. Aman cara bahasa Arab aman ki apa? Kondusif po arti aman maknane aman. Nek amin muga-muga dikabul. Nek aman ki berarti amanah.
anu bahasa macam-macam paham padha kabeh amin amin ya seje nek kaya ndonga ngomongnya amin amin dadi dawa-dawa kabeh tapi nek sing aman sindek berarti aman bahasa Indonesia padha aman ya aman berarti nek aman nang Kanjeng Nabi tapi dadi persoalan juga tapi panjang iki soal ngomong aman dadi Kanjeng Nabi kan berarti nek aman seakan-akan kita mendoakan Kanjeng Nabi ben aman rapasa Kanjeng Nabi ki wong istilahnya orang dia ada rasa ketakutan lah, tidak terkena khauf nanti seperti itu. Tapi kadang ada hadisnya Kanjeng Nabi mengatakan bahwa aku itu orang yang paling takut dari kalian semua. Yang paling wedi Kanjeng Nabi anak khauf dalam bahasanya kok bahasa. Jadi paling takut. Maksud takut di sini takut banget kepada Allah. Orang sing ngungkul maka dikatakan dalam Quran neng kono inna akramakum inda wahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang paling takut, paling takwa. Lagi aman di situ. Tapi Kanjeng Nabi termasuk dia rasa takut di sini khauf, tapi dibantah karo nang hadis Kanjeng Nabi dhewe ana ngendikane Kanjeng Nabi bahwa aku itu orang yang paling takut. Gue gambaran di salam kita kok berarti menambah keselamatan, mugi-mugi tambah keselamatan. Cara bahasa sih terjemahannya kayak ngono nek ana wong terjemahke kitab kan wasolatu lan mugi-mugi tambahe rahmat wasalamu lan mugi-mugi tambahe keselamatan. Wis bahasa. Nah, paham ndak masalah. Selamatan di sini maksudnya kita jangan sampai berniat mendoakan Kanjeng Nabi aine selamat. Kanjeng Nabi terpelihara maksum dijaga dari segala ketakutan kesalahan. Takut dong Kanjeng Nabi dia takut aku wong takut kabeh ya ora. Aku nek sing basa sahabat-sahabat atau yang saiki sing wedi-wedi kabeh Pak menegakkan kebenaran wedi takut risiko. Dadi wong sekarang ki arane apa? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Demen dunia, cinta dunia dan takut mati. Wong Indonesia masuk kencing ra gelem do perang. Perang dia suka ayam, itu masalah ayam nek memang maksudnya ya nek memang sing dibenerke bener, tapi kan mate merajalela karena do takut ada mati priye. Nek mati priye ku nek apa meneh wong seneng dunya ya. Dadi kaya kuwi dadi kemaksiatan merajalela karena wong-wonge kaya omplok segara. Maka sing aran mayoritas ki kalah dengan minoritas. Iku sudah dikuparkan rasa heran rasa heran. Tapi memang kok cara kementale ya mental Timur Tengah tetep kono. Bangsane Arab sampai cah cilik sing megang senjata nang Palestina napa sampean krungu mercon ben kupoyo-poyo. Sampean kan udah tahu perang. Iku ana bom jeblok nang ngoyo-ngoyo ra mlayu-mlayu. Gayane kaya ngono anak kono poso sing perang terus dadi mentale wis gede-gede. Mentale poso wong Palestina poso kono memang tiga mental kene cilik-cilik. Suka ayam Pak ya. Yang penting mangan, ora mangan kumpul. Nah, ini saja mungkin bisa dipaham tadi. Iki arane mukadimah kitab daripada yang menyusun kitab ini dengan selawat kepada baginda Nabi. Terus insya Allah nanti akan dipaham lagi wa ala alihi tohirin, karena nanti berselawat marang Kanjeng Nabi, setelah itu berselawat kepada keluarganya Rasulullah sing padha suci akan diterangkan untuk minggu depan. Wallahu a'lam bishawab.